Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatus Zahro dari Prodi PBA semester 6. Di sini saya akan membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Taghlil Lughawi. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang membahas tentang kesalahan berbahasa berdasarkan tatanan linguistik, yaitu di bidang sintaksis. Yang pertama yaitu mengenai pengertian sintaksis. Sintaksis merupakan cabang linguistik yang mengkaji tentang kaidah-kaidah yang membentuk suatu kalimat. Dalam bahasa Arab, sintaksis sama dengan ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana penyusunan kalimat dengan benar sesuai dengan gramatikal bahasa. Aspek sintaksis membahas masalah i'rab dan bina serta makna kalimat. Yang harus diperhatikan dalam masalah sintaksis yaitu jabatan atau fungsi isim dan tanda-tanda i'rab. Kemudian harokat syakal juga merupakan hal yang harus diperhatikan dalam masalah sintaksis. Kesalahan yang sering terjadi dalam bidang sintaksis adalah kesalahan yang menyangkut dalam kalimat, kemudian klausa, dan juga frasa. Kemudian kesalahan berbahasa di bidang sintaksis. Menurut Sofa, bahwa kesalahan sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan struktur frasa, klausa atau kalimat, serta ketidaktepatan pemakaian artikel. Analisis kesalahan dalam bidang tata kalimat menyangkut urutan kata, kepaduan, susunan frase, kepaduan kalimat, dan logika. Bidang tata kalimat menyangkut urutan kata dan frasa dikaitkan dengan hukum-hukumnya. Untuk dapat menyusun kalimat yang baik, kita harus menguasai kaidah tata kalimat atau sintaksis. Hal ini disebabkan karena tata kalimat menduduki posisi penting dalam ilmu bahasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 hal utama yang dibahas dalam sintaksis, yaitu mengenai unit-unit bahasa dalam kalimat, klausa, dan frasa. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu frase atau frasa. Frase merupakan suatu konstruksi atau susunan gramatikal yang terdiri dari 2 kata atau lebih, yang tidak berciri klause dan yang tidak berciri klausa dan yang pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Yang dimaksud tidak berciri klausa adalah bahwa konstruksi frase tidak memiliki unsur predikat, sehingga sering dikatakan tidak berstruktur predikat. Frase dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah murakkab. Kemudian yang kedua yaitu klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang disusun oleh kata dan atau frase serta mempunyai satu predikat. Dalam pengertian lain, klausa merupakan satuan gramatikal yang terdiri atas subjek dan predikat tanpa adanya intonasi final. Sebagai unsur kalimat, klausa tentunya tidak selalu berdiri sendiri, tetapi berkombinasi dengan klausa yang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa satu kalimat dapat terdiri atas satu atau lebih klausa. Klausa dalam bahasa Arab juga telah dikenal 3 istilah
kunci, yaitu kalima, jumlah, dan kalam. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Kalimah merupakan suatu bentuk ketatabahasaan yang maksimal, kemudian yang bukan merupakan bagian dari bentuk ketatabahasaan lain yang lebih besar. Kemudian kalimat itu mempunyai ciri kesenyapan final dan menunjukkan berakhirnya bentuk tersebut. Contoh kesalahan berbahasa di bidang sintaksis. Yang pertama itu mengenai kesalahan kalimat. Kesalahan kalimat meliputi kesalahan urutan kata dan penghilangan fungsi kalimat. Adapun contoh-contoh kesalahan urutan kata dan kesalahan karena penghilangan funktor kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghilangan subjek. Kalimat yang benar dalam ragam bahasa paling sedikit harus memiliki subjek dan predikat, kecuali kalimat perintah atau ujaran yang merupakan jawaban pertanyaan. Biasanya, kalimat yang subjeknya tidak jelas, terdapat kalimat rancu antara lain yaitu kalimat yang berpredikat kata kerja aktif, tetapi subjeknya didahului dengan kata depan, atau kalimat pasif yang subjeknya diawali kata depan. Contohnya yaitu contoh bentuk yang salah, di Jakarta akan mengadakan pameran pembangunan selama bulan Agustus tahun ini. Jadi yang benar itu seperti ini. Di Jakarta akan diadakan pameran pembangunan. Itu yang betul. Atau Jakarta akan mengadakan pameran pembangunan. Kemudian yang kedua yaitu penghilangan predikat. Penghilangan predikat ini meliputi kalimat yang tidak mempunyai predikat terjadi antara lain akibat adanya keterangan subjek yang beruntun. Kemudian keterangan itu diberi keterangan lagi sehingga penulisannya lupa atau kalimat yang dibuatnya itu belum lengkap. Contoh yang salah yaitu kandungan zat kimia tertentu dalam limbah industri yang mencemari perairan dalam jumlah tertentu yang dapat membahayakan kehidupan sumber hayati perikanan penghuni perairan tersebut. Kata-katanya yang betul adalah kandungan zat kimia tertentu dalam limbah industri yang mencemari perairan dalam jumlah tertentu dapat membahayakan kehidupan sumber hayati perikanan yang menghuni perairan tersebut. Yang ketiga yaitu kalimat yang dipenggal. Kalimat yang dipenggal masih mempunyai hubungan gantung dengan kalimat lainnya. Contohnya yaitu mereka tetap bekerja seperti biasa, walaupun diperlakukan tidak adil oleh pemimpinnya. Kemudian, penggandaan subjek. Contohnya yaitu masalah penyelesaian perbaikan trotoar di Serang, saya sudah laporkan. Itu adalah contoh bentuk kalimat yang salah. Yang benar adalah saya sudah melaporkan penyelesaian perbaikan trotoar di Serang. Yang selanjutnya itu dua kata bermakna sama. Contoh yang salah. Sejak dari kecil ia sudah terlihat sebagai anak yang cerdas. Yang benar adalah sejak kecil ia sudah terlihat sebagai anak yang cerdas. Selanjutnya yaitu penghilangan kata penghubung sebagai penanda anak kalimat. Contoh yang salah, sering digunakan untuk kejahatan. Komputer itu kini dilengkapi pula dengan alat pengamanan. Contoh kalimat yang benar, karena sering digunakan untuk kejahatan, komputer itu kini dilengkapi pula dengan alat pengaman. Selanjutnya, padanan kata.
Padanan kata yang tidak tepat terjadi karena ada dua kaidah bahasa bersilang dan bergabung dalam sebuah kalimat. Contoh kalimat yang salah. Walaupun hukuman sangat berat, tetapi tampaknya pengedar ganja itu tidak gentar. Contoh kalimat yang benar, meskipun hukuman sangat berat, tampaknya pengedar ganja itu tidak gentar. Kemudian yang selanjutnya itu salah urutan. Kalimat yang benar, tugas itu dapat saudara kerjakan setiap saat. Kemudian contoh yang salah itu tugas itu saudara dapat kerjakan setiap saat. Contoh kesalahan berbahasa di bidang sintaksis. Masalah kalimat yang terakhir yaitu kesalahan penyusunan kalimat majemuk bertingkat. Secara gramatikal, kata negatif itu ditentukan oleh adanya kata penghubung, melainkan yang menuntut adanya kata negatif pada klausa yang mendahulunya. Contohnya, dia tidak langsung pulang, melainkan berputar-putar di Jalan Ahmad Yani. Itu dari contoh yang salah bahwa dia itu langsung pulang, melainkan berputar-putar di Jalan Ahmad Yani. Kemudian ketiga yaitu kesalahan urutan kata. Kesalahan urutan kata ini contohnya di sekolah-sekolah sering kita mendengar lagu Indonesia Raya. Kemudian diajarkan kepada mereka hal-hal baru mengenai dunia botani. Bisa juga guru membiarkan murid-muridnya berkembang sendiri. Sedangkan dalam bahasa Arab, kesalahan nahwiyah diklasifikasikan lagi menjadi beberapa subkategori, yaitu ketidaksesuaian antara sifat dan mausuf, memakrifatkan mudhof, tidak menambah huruf fa pada jawab syarat amma, tidak memberi ciri i'rab yang benar, ketidaksesuaian fiil dan fa'il, salah dalam penggunaan dhamir, dan salah menerapkan kaidah adat atau bilangan. Adapun contohnya sebagai berikut. Kategori yang pertama yaitu ketidaksesuaian antara sifat dan mausuf. Kalimat yang benar itu al-masjidul al-kabiru, tetapi biasanya kesalahannya itu tanpa al, yang al-masjidu al-kabiru, tapi yang salah itu masjidu al-kabiru. Jadi yang benar al-masjidu al-kabiru. Harus ada kesesuaian antara sifat dan mausuf. Yang kedua yaitu memakrifatkan mudhof. Biasanya kesalahannya itu kesalahan terdapat kesalahannya itu biasanya memakrifatkan mudhof. Jadi mudhof itu dimakrifatkan. Contoh kalimat yang salah itu qara'tu as-suratu al-fatihah. Jadi tidak pada lafaz as-surah tidak usah ada alnya, langsung qara'tu suratul fatihah. Kemudian yang ketiga yaitu tidak menambah huruf fa pada jawab syarat amma. Kalimat yang salah itu wa amma ahammiyatut tadrisul kalam huwa nuqtah. Jadi yang benar itu wa amma ahammiyatut tadrisil jadi kesalahannya itu menambahkan tidak menambahkan fa pada jawab syarat amma. Yang betul itu wa amma ahammiyatut tadrisul kalam fahuwa. Jadi ada fa jawab pada syarat amma. Kemudian yang keempat, tidak memberi ciri i'rab yang benar. Kesalahan kalimat yaitu innallaha ghafurun. Yang betul yaitu innallaha ghafurun.
Yang selanjutnya yaitu ketidaksesuaian fiil dan fa'il. Dhahaba al-muslimatu. Yang betul itu dhahabat al-muslimatu. Yang keenam yaitu salah dalam penggunaan domir. Huwa jamilatun. Kalimat yang salah itu huwa jamilatun. Sedangkan jamilah adalah mu'annas. Jadi domirnya harus menggunakan mu'annas. Jadi kalimat yang benar yaitu hiya jamilah atau hiya jamilatun. Yang ketujuh yaitu salah menerapkan kaidah adat. Kesalahan kalimat atau kalimat yang salah yaitu ja'a rajulun wahidatun. Yang benar kalimatnya yaitu ja'a rajulun wahidatun. Karena rajulun itu mudzakkar, maka adatnya menggunakan mudzakkar. Harus menggunakan wahidun, bukan wahidatun. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.